Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Kanahaya dengan NPM 2315310271 dari Program Studi Manajemen Fakultas Social Science. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Halilul Holik, SE SHMH. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu definisi rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk dipekerjakan dalam perusahaan. Ini merupakan menurut Malthus 2001. Adapun menurut Rifai tahun 2018, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Kemudian seleksi merupakan proses yang dilakukan setelah rekrutmen selesai dilakukan. Seleksi adalah kegiatan atau proses pemilihan dan penentuan dari sejumlah kandidat pelamar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk menempati posisi tertentu. Ini merupakan menurut Dessler tahun 2023. Ahli lain menyebut seleksi sebagai proses pemilihan dari sekelompok individu yang berpotensi untuk menjadi anggota organisasi, sehingga yang terpilih akan memiliki kemungkinan terbaik untuk berhasil dalam pekerjaannya dan memberikan kontribusi paling besar bagi organisasi, menurut Arthur tahun 2015. Kemudian selanjutnya ada tujuan pelaksanaan rekrutmen. Rekrutmen dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan akan kekurangan karyawan ataupun untuk mengisi posisi yang akan kosong. Misalnya, karena akan ada karyawan yang pensiun. Rekrutmen juga dapat dilakukan ketika perusahaan mengembangkan unit bisnis baru atau membuka kantor cabang baru. Dalam pelaksanaannya, rekrutmen bertujuan untuk melakukan pencarian dan pengidentifikasian orang yang tepat untuk mengisi posisi yang ditentukan, menemukan orang yang tepat dan menempatkannya pada posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Kemudian media pelaksanaan rekrutmen. Secara tradisional, rekrutmen akan dilakukan melalui penyebaran flyer. Rekrutmen juga dapat dilakukan melalui pencarian lulusan terbaik ke universitas-universitas, maupun melalui event seperti job fair. Perkembangan teknologi juga membantu mempermudah dalam penyebaran informasi. Perusahaan dapat memasang iklan lowongan pekerjaan pada laman perusahaan atau website, aplikasi penyedia informasi lowongan kerja misalnya Jobstreet, Jobs ID, LinkedIn, atau melalui media sosial. Rekrutmen juga dapat dilakukan melalui headhunter. Headhunter ini merupakan perusahaan atau individu yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mencari karyawan berbakat yang dibutuhkan. Biasanya mereka digunakan pada perekrutan posisi strategis. Jenis rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Rekrutmen internal merupakan jenis rekrutmen yang dilakukan dengan mencari kandidat di lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri dan atau melalui kolega dari karyawan perusahaan tersebut. Rekrutmen eksternal merupakan bentuk rekrutmen yang dilakukan tidak hanya melalui jejaring kolega karyawan dari perusahaan dalam perusahaan, tetapi juga memberikan informasi kebutuhan karyawan kepada masyarakat luas. Sedangkan proses seleksi dapat dilakukan secara tatap muka ataupun secara daring, ataupun bisa dilakukan dengan kombinasi keduanya. Seleksi secara tatap muka dilakukan dengan bertemu langsung dengan kandidat, sedangkan proses seleksi secara daring dilakukan secara online dengan menggunakan media daring, misalnya wawancara melalui Zoom Meeting. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen, yaitu yang pertama ada kesesuaian dengan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning yang ada. Kemudian kesesuaian dengan job description dan job specification yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu media rekrutmen yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dari rekrutmen yang akan diadakan. Yang keempat, waktu dan anggaran yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu posisi jabatan yang akan direkrut. Rekrutmen memiliki beberapa manfaat, dan Dessler pada tahun 2023 menyebutkan
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan rekrutmen diantaranya yaitu yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas, kemudian meningkatkan keberagaman, meningkatkan retensi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan. Kemudian ada studi kasus pada PT Lunto Prima Megah. PT Lunto Prima Megah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan filter udara merek Chemfil dengan memegang agen tunggal untuk penjualan di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi pada PT Lunto Prima Megah adalah yang pertama, calon pelamar mengundurkan diri secara tiba-tiba, biasanya saat terpanggilnya calon karyawan untuk interview, tetapi calon karyawan tidak datang. Kemudian, banyak terjadi perekrutan karyawan dilakukan dengan mempekerjakan anggota keluarga dan teman dekat tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa calon pelamar tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan membutuhkan calon karyawan lulusan pendidikan D3 dari jurusan administrasi perkantoran, tetapi justru yang melamar dari jurusan lain yang sangat berbeda jauh dari yang diinginkan oleh user. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi pada PT Lunto Prima Megah yaitu pada masalah ini, Human Resource menanggapi ketidakdatangannya calon karyawan dengan menawarkan kandidat untuk reschedule panggilan tes dengan menelpon kandidat atau memanggil kandidat lain di hari berikutnya sesuai dengan konfirmasi dari user. Kemudian, HRD berkoordinasi dengan user dapat tidak untuk menurunkan spesifikasi jabatan yang awalnya diminta dengan lulusan D3 perkantoran, kemudian menjadi lulusan SMK jurusan administrasi perkantoran yang pernah magang di bagian HRD. Kemudian yang ketiga yaitu, pada masalah ini, perlu dievaluasi kembali jika orang yang diferensikan memang memiliki kemampuan, mempunyai semangat kerja yang tinggi. Tentu hal ini tidak akan jadi masalah karena jika orang yang direferensikan tidak sesuai harapan, hanya akan membuang waktu, biaya, dan tenaga untuk seorang karyawan yang ternyata jauh di luar harapan perusahaan. Kemudian kesimpulannya yaitu, rekrutmen dan seleksi merupakan dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan terbaik sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen dan seleksi adalah tahap awal dan tahap penyaringan untuk menarik sebanyak mungkin kandidat potensial melalui berbagai metode seperti iklan, job portal, referensi, dan kampus hiring, serta melibatkan serangkaian langkah seperti pemeriksaan CV, wawancara, tes kemampuan, psikotes, hingga asesmen budaya organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, pengalaman, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Efektivitas proses rekrutmen dan seleksi bergantung pada perencanaan yang matang, metode yang relevan, dan keterlibatan tim yang kompeten. Proses ini tidak hanya mempengaruhi kualitas SDM yang direkrut, tetapi juga membangun citra positif perusahaan di mata kandidat. Oleh karena itu, pendekatan yang profesional, transparan, dan berbasis data sangat penting dalam pelaksanaan proses dan seleksi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.